Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Sholawat besertakan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berkah Ramadan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dinantikan umat Islam karena memiliki sejumlah keutamaan. Nah, bulan Ramadan disebut juga bulan penuh keberkahan, di mana bulan Ramadan dapat disebut juga sebagai bulan rahmat, bulan kasih sayang, bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan barokah, bulan penuh keberkahan, bulan falah, bulan kemenangan, bulan tarbiyah, bulan pembelajaran, dan bulan di mana setiap ibadah dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pada bulan Ramadan, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan ke langit dunia. Langit pertama di Baitul Izzah, rumah yang penuh kemuliaan. Dari Lauhul Mahfuz, lembaran yang terjaga yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantara malaikat Jibril. Bukan hanya itu, disebutkan pula bahwa pada bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya yang sedang menyambut datangnya bulan Ramadan. Dikatakan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Bulan Ramadan disebut juga bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Mubarak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan penuh berkah, syahrun mubarakun. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Selain itu, bulan ini juga disebut dengan bulan mulia karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan sungguh adalah bulan yang penuh berkah. Artinya, mendatangkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang diperoleh umat Islam di bulan Ramadan bisa meliputi kebaikan ukhrawi dan duniawi. Contoh, di bulan Ramadan ini begitu banyak kebaikan ukhrawi yang diperoleh setiap muslim. Di antara keberkahan tersebut adalah dengan menjalankan syam Ramadan. Dengan syam Ramadan atau puasa Ramadan akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu.
keberkahan lainnya adalah dalam menjalankan sholat malam, yakni sholat tarawih. Itu juga adalah sebab pengampunan dosa. Begitu pula pada bulan Ramadan tersebut, terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah di antara keberkahan ukhrawi yang bisa diperoleh. Namun ada satu sisi kebaikan lainnya, yang mana ini tidak kalah pentingnya, yaitu bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri, sehingga selepas bulan Ramadan, seseorang bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di antara keberkahan di bulan Ramadan diantaranya yakni pintu kebaikan dimudahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadana sufidatis syayatin wa maradatul jinnah wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla lailatin." Artinya, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Ketika itu, ada yang menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan." Dalam hadis lain disebutkan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatisy syayatinu." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam sebagai terbelenggunya setan-setan sebagai tanda bahwa masuknya bulan Ramadan dan betapa mulianya bulan tersebut. Al-Qadhi Iyad juga mengatakan bahwa hadis tersebut bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Nah, hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Di antara keberkahan Ramadan lainnya adalah banyaknya pengampunan dosa. Dalam beberapa amalan di bulan Ramadan, kita dapat temukan di dalamnya ada pengampunan dosa. Di antara amalan tersebut adalah ibadah puasa yang kita jalankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya yang dijaga. Begitu pula pada malam sholat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amalan salat juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Karena sampai banyaknya pengampunan dosa di bulan suci ini, Qatadah pun mengatakan, siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit mendapatkan ampunan. Keadaan yang semestinya selepas Ramadan, setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa, juga pintu kebaikan dimudahkan, maka keadaan seseorang selepas Ramadan seharusnya dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu bersih dari dosa.
Namun hal ini dengan syarat, seseorang haruslah bertaubat dari dosa besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya. Dia bertaubat dengan penuh rasa penyesalan. Jadi sudah seharusnya kita menjaga amalan kebaikan ketika keluar dari bulan Ramadan. Seharusnya setiap insan menjadi lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat dan mudah melaksanakan kebajikan. Orang yang dulu malas-malasan sholat 5 waktu seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakannya di luar bulan-bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Juga dalam masalah sholat jamaah bagi pria, hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid sebagaimana rajinnya dilakukan ketika bulan Ramadan. Begitu pula dalam bulan Ramadan banyak wanita muslimah yang berusaha menggunakan jilbab yang menutup diri. Maka di luar bulan Ramadan seharusnya hal ini tetap dijaga, bahkan bisa lebih disempurnakan lagi sebagaimana tuntutan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Seharusnya amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal datang menjemput. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membacakan firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ajal. Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi, ibadah sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat malam, gemar bersedekah, dan berbusana muslimah bukanlah jadi ibadah musiman, namun sudah seharusnya di luar bulan Ramadan juga tetap dijaga. Asyibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban? Beliau pun menjawab, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbani yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Jadi dapat dikatakan bahwa jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Ramadhaniyin. Maksudnya beribadalah secara kontinu sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadan saja. Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi, ibadah sholat 5 waktu, sholat berjamaah, sholat malam, gemar bersodakoh, dan berbusana muslimah bukanlah jadi ibadah musiman, namun sudah seharusnya di luar bulan Ramadan juga tetap dijaga. Asyibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban? Beliau pun menjawab, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah, jadilah hamba Rabbani yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Jadi dapat dikatakan juga bahwa jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Ramadhaniyin. Maksudnya beribadahlah secara kontinu sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadan saja. Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Jadi, jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. Mintalah ampunan pada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian menjemput, dan mintalah perlindungan pada Allah dari hati yang terombang-ambing. Para ulama juga mengatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah atau rajin ibadah hanya pada bulan Ramadan saja.
Nah, ingatlah pula pada pesan Ka'ab bin Malik, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, lantas terbentik dalam hatinya bahwa setelah lepas dari Ramadan akan berbuat maksiat pada Robnya, maka sungguh puasanya itu tertolak atau tidak bernilai apa-apa. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita di tahun ini lebih bermakna dari yang sebelumnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokah di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.